Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana cara mengatasi kegagalan hidup. Nah, sebelum saya sharing, saya mengajak kamu untuk download Goal Setting Worksheet, khususnya buat kamu yang mungkin saat ini masih mencari arah tujuan hidupmu, terus gimana cara kamu bisa membuat strategi untuk mencapai tujuan itu. Kamu bisa download secara gratis Goal Setting Worksheet, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita masuk materi. Jadi gimana sih caranya mengatasi kegagalan hidup? Ini saya menjawab pertanyaan dari Berin yang masuk di DM Instagram saya, dan dia bertanya seperti ini. Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam hidup? Meskipun saya udah berusaha, tetapi tetap gagal. Terima kasih. Thank you, Berin, atas pertanyaannya. Jadi, ada satu prinsip yang perlu kita miliki ya, untuk mencapai kesuksesan. Dan juga perlu kita pahami bahwa semua orang-orang sukses di dunia itu tidak ada yang 100% dari segala macam usahanya berhasil. Pasti dia akan menemukan kegagalan. Jadi kegagalan itu memang jadi suatu bagian yang pasti ada dalam pencapaianmu mencapai kesuksesan. Tapi apa sih yang membedakan antara orang yang sukses sama yang belum sukses? Ternyata orang yang sukses itu menganggap bahwa ketika dia belum mencapai tujuan yang ingin dia tuju, mereka menganggap itu bukanlah sebuah kegagalan, tetapi itu sebuah pembelajaran. Ketika kita menganggap suatu hal itu suatu pembelajaran, kita akan justru bersyukur akan terjadinya kejadian tersebut. Karena dengan kejadian tersebut, itu akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Kita akan belajar satu hal di mana kedepannya kita akan menjadi jauh lebih baik. Jadi tergantung dari kita, apakah kita menganggap hal tersebut kegagalan atau pembelajaran. Kalau kita menganggap kegagalan, kita akan stop dan berhenti sampai di situ. Kalau kita menganggap itu pembelajaran, kita akan bisa mengambil pembelajaran dari hal tersebut dan menjadikan diri kita jadi jauh lebih baik. Dan saya pun juga pernah mengalami hal-hal yang membuat saya merasa gagal waktu itu. Kayak misalnya contoh paling simpel ya, dulu ketika sekolah, terus saya dapat nilai jelek dan saya menganggap, wah saya udah gagal nih untuk berhasil mendapatkan nilai bagus. Tapi sampai akhirnya saya membaca satu buah buku dari Adamku yang namanya I'm Gifted So Are You. Ya, judulnya itu buku yang bagus banget yang ketika saya baca waktu itu ketika SMA. Dan ada satu buah kalimat yang mengena buat saya dari Adamku. Dia berkata bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah murid yang belum tahu cara belajar yang efektif. Jadi tidak ada tuh murid yang bodoh, yang gak bisa menghafal, dan lain-lainnya. Yang ada cuma mereka yang belum tahu cara belajar yang efektif dan bagaimana cara menerapkannya. Dan dari situ saya belajar, oh ternyata waktu itu kan saya belum bisa menghafal dengan cepat. Dan ternyata teknik saya yang salah. Teknik saya dulu ketika saya menghafal suatu hal, itu saya baca aja berulang-ulang gitu ya. Misalnya rumus kimia atau singkatan-singkatan bahan kimiawi, itu saya sebut ulang-ulang sampai hafal, tapi ternyata beda. Ternyata kalau kita mau menghafal lebih cepat, tekniknya bukan seperti itu. Ada teknik tentang asosiasi dengan cerita dan lain-lainnya ya. Kamu bisa googling, pokoknya teknik menghafal seperti itu. Jadi dengan asosiasi. Dan dari situ saya belajar bahwa ternyata bukan sayanya nggak bisa, tapi sayanya belum tahu cara yang efektif. Jadi saya harus belajar lagi gimana caranya untuk bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik. Dari situ saya baca buku itu, dan setelah itu saya bisa dapat nilai bagus. Saya waktu itu ketika SMA lulus dapat beasiswa juga karena prestasi saya, dan akhirnya ya bisa kuliah dan juga semua pembelajaran saya terapkan dalam berbagai macam pengalaman saya. Jadi itu yang saya alami. Jadi tergantung dari bagaimana kita memberi makna dari kejadian tersebut. Kalau kita memberikan makna itu kegagalan, kita akan berhenti, stop sampai di situ. Tetapi kalau kita menganggap itu sebuah pembelajaran, itu akan membuat kita jadi jauh lebih bertumbuh.
Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, silakan kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast pengembangan diri ini. Support kamu sangat berarti untuk kami. Dan juga, kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman terdekatmu, sahabatmu, pacarmu, keluargamu, saudaramu, agar makin banyak orang yang bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik dalam hidupnya. Karena nggak ada yang tahu, yang kamu share dari podcast ini itu bisa mengubah hidup jadi jauh lebih baik. Oke? Thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.